Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari kita siapkan hati. Puji Tuhan. Pada hari ini semua umat kepercayaan berbahagia. Saudara-saudara kita melakukan sebuah sakramen, yakni penyembelihan. Mereka berbahagia karena mereka beriman ketika mereka mempersembahkan domba jantan. Mereka dapat semakin dekat dengan Tuhan. Tapi kita lebih berbahagia karena kita mengerti pribadi Yesus yang mengambil posisi sebagai anak domba jantan yang tersembelih untuk Bapak, Ibu, dan saya. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin membagikan sebuah kisah dari kitab Ibrani 10 ayat 1 sampai 26. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Tapi engkau datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kami dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Ia tidak menyayangkan untuk melepaskan kealahannya, turun sebagai manusia
Ia mengambil rupa sebagai manusia. Bahkan lebih lagi, ia taat sampai mati. Ibrani 10 ayat 11 berkata, selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Tapi Yesus telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Bapak, Ibu, dan saya dipilihnya untuk dikuduskannya. Saudara kita di luar sana, ia melakukan ini semua untuk mengejar kekudusan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saya melakukan saat ini, menghampiri tahta kudusnya dari kekudusan. Dunia berperang untuk kemenangan, tetapi Bapak, Ibu, dan saya berperang dari kemenangan kepada kemenangan yang lain. Kita dipilihnya menjadi seorang pemenang. Bersama-sama dengan Yesus kita adalah pemenang. Menang terhadap masalah, menang terhadap keuangan, menang terhadap masa depan, menang terhadap pengharapan, menang terhadap peperangan dalam rumah tangga, menang terhadap iman, dan menang terhadap sakit penyakit. Terlebih-lebih lagi, menang terhadap si jahat. Bapak, Ibu, Tuhan pilih untuk menjadi seorang pemenang, kata firman Allah. Ibrani 10 ayat 14 berkata, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Wah, Bapak, Ibu, dikuduskan. Kita datang bukan untuk kekudusan, kita datang dari kekudusan, kata firman Allah. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberikan kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka.
Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita seakan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Mari kita renungkan kitab Ibrani ini. Bapak, Ibu, dan saya sudah ditebus dari dosa. Kita sudah mengerti pengetahuan tentang kebenaran. Maka janganlah lagi kita melakukan pelanggaran. Ambil waktu sejenak, mohonkan pengampunan kepada Tuhan. Sebab Ia telah menjadi dosa karena kita. Agar kita yang berdosa dapat dikuduskannya. Betapa baiknya Tuhan terhadap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Marilah kita saling memperhatikan, saling mengingatkan bahwa satu pengorbanan saja untuk menghapus dosa. Tuhan, ajarilah kami agar kami dapat menghargai keberadaan-Mu di tengah-tengah kami, agar kami dapat menghormati kekudusan-Mu yang berdaulat di dalam hidup kami. Kasih-Mu membawa pencerahan kepada kami pada pagi hari ini, agar kami mengerti rancangan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Hikmat-Mu yang menuntun kami kepada kebenaran, dan kehendak-Mu yang terkandung dalam panggilan-Mu. Hai jiwa, tenanglah. Pujilah Tuhan, hai jiwa. Janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya, sebab Dialah yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Sebab Dialah yang telah menebus kehidupan kita agar lepas dari kebinasaan.
yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kita dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Sebab Dialah yang telah memberikan kepuasan bagi mulut kita dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatan kita pun dapat diperbaharuinya. Segala dosa kita telah ditebus oleh-Nya. Semua sakit penyakit kita telah disembuhkan-Nya. Sehingga kehidupan kita pada hari ini telah menjadi awet dan aman di dalam tangan Tuhan. Dan kehidupan kita juga telah menjadi kuat di dalam Tuhan. Karena kita telah dimahkotai-Nya oleh cinta kasih-Nya. Adakah iman di dalam diri Bapak Ibu? Maukah kita mengamini pernyataan ini? Karena mata adalah pelita tubuh. Hidup di dalam terang Tuhan Yesus membuat mata roh Bapak Ibu dan saya menjadi semakin terang. Semakin tajam dan semakin terlatih. Bahkan mampu membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Matius 6 ayat 22 sampai 23 berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kitab Yohanes 1 ayat 4 dan 5 berkata, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bahkan seluruh tubuh Bapak Ibu dan saya juga menjadi terang dan menjadi senjata kebenaran, bukan sebagai senjata kelaliman. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk pengakuan iman dari kitab Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Pegang dada Bapak Ibu dan katakan, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Aku ada hidup, dan hidup itu adalah Yesus. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak dapat menguasaiku. Karena Yesus adalah terang, bersemanyam di dalam hidupku. Amin. Lukas 11 ayat 35-36 berkata, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi gelap.
Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Mazmur 36 ayat 10 berkata, sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Ketika terang dunia itu datang, Allah tidak perlu lagi menjatuhkan hukumannya. Tetapi ketika seseorang dapat jatuh ke dalam hukuman dengan sendirinya, karena mereka menolak atau membenci terang itu. Yohanes 3 ayat 19-21 berkata, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukannya yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jika kita membenci terang, kita adalah bagian dari kegelapan. Sebab hukum ini telah nyata, telah dituliskan oleh para nabi. Rasul dan bapak rohani. Membangun kemitraan, persahabatan, ikatan persaudaraan, atau pernikahan adalah hal yang amat penting bagi kelangsungan hidup Bapak, Ibu, dan saya sendiri. Adalah tanggung jawab kita sendiri untuk memilih partner yang membangun dan membuat kita menjadi orang yang merdeka, sehingga dapat dipakai Tuhan dengan bebas. Ikatan-ikatan pribadi yang memberatkan atau merugikan atau membebani kita bertahun-tahun membuat Bapak, Ibu, dan saya tidak bebas untuk dipakai oleh Tuhan. Hendaknya itu dihindari sama sekali. Bahkan ikatan pernikahan dengan alasan untuk memenangkan jiwa seseorang dari kepercayaan yang lama jauh lebih sering merupakan jerat dan tipu muslihat si iblis saja. Ada tertulis dalam kitab 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Korintus 11 ayat 14 berkata, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ingatlah akan masa yang lalu,
Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hendaklah kita hidup dengan jujur tanpa tipu muslihat atau menyembunyikan hal-hal yang tidak kudus, dan memilih cara hidup sederhana yang memerdekakan kita dari keharusan mempertanggungjawabkan tingkah laku kita kelak di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Roma 13 ayat 12 berkata, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Tetapi kenakanlah Yesus Tuhan sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kitab 1 Yohanes 1 ayat 7. Jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 2 ayat 9 dan 10 berkata, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Efesus 5 ayat 11 berkata, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah telanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Mari kita ambil waktu sejenak Mari kita merenungkan hal ini. Kita merenungkan ayat-ayat di atas tadi. Apakah di hati kita yang terdalam kita masih menyimpan luka, masih menyimpan kebencian terhadap saudara-saudara kita? Sebab barang siapa yang masih menyimpan kebencian, ia adalah seorang pembunuh manusia. Dan seorang pembunuh manusia
tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Barang siapa menyimpan kebencian dalam hatinya, ia berada di dalam gelap. Renungkanlah pernyataan ini. Yang saya maksudkan adalah tinggallah di dalam terang, dan biarlah terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Ketika terang itu di dalam Bapak, Ibu, dan saya, bahkan terang itu juga menyinari dalam dunia roh Bapak, Ibu, dan saya, maka terang itu dapat memancar keluar hingga nampak pada orang-orang lain, sekalipun mereka adalah manusia duniawi. Seperti ada tertulis dalam kitab Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Demikian dengan Musa dalam kitab Keluaran 34 ayat 29. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Bapak, Ibu, dan saya pada pagi hari ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pastilah ada perubahan yang tampak secara fisik dari tubuh Bapak, Ibu, dan saya, yakni adanya cahaya yang memancar keluar. Ada kasih yang memancar keluar. Karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seperti Yakub di tepi sungai Yabok, ia mengambil tempat bersendiri untuk bertemu dengan Tuhan. Ketika Yakub bersendiri, ia mengalami perjumpaan wajah dengan wajah dengan Tuhan. Ia bertatapan muka dengan muka. Dan ketika pada pagi hari ini Bapak, Ibu memutuskan untuk mengambil tempat bersendiri bersama Tuhan dalam renungan saat teduh, pastikan Bapak, Ibu mengalami perjumpaan muka dengan Tuhan. Seorang demi seorang mengalami perjumpaan, persekutuan yang indah.
diutusnya malaikat kepada Bapak Ibu untuk membantu Bapak Ibu. Mereka adalah roh yang melayang-layang, roh yang melayani mereka yang mendapatkan keselamatan. Dua Korintus 3 ayat 7 dan 8 berkata, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Seringkali kita membaca kitab suci dan kita menemukan beberapa contoh ikatan janji yang dituliskan. Seperti ikatan janji dengan Nuh. Ia Tuhan Allah memberi kepastian bahwa dunia tidak akan ditenggelamkan dengan banjir lagi. Ikatan janji dengan Abraham. Ia memberkati dan menjadikan berkat juga sebagai bapa orang beriman. Ikatan janji dengan umat Israel di kaki Gunung Sinai. Ia hendak menjadikan mereka bangsa kesayangan milik Allah sendiri dan bangsa imam yang kudus. Ikatan janji dengan Daud. Ia berjanji membuat tahta Daud kekal turun-temurun. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mendeklarasikan kebenaran firman Tuhan. Agar ada hukum roh kehidupan dan kuasa kebangkitan yang terjadi dalam Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita ambil waktu sejenak bagi Bapak Ibu yang rindu ada kuasa kebangkitan di dalam dirinya. Boleh mengikuti perkataan saya dan dengan iman kita terhadap Kristus. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, Engkau Yesus Kristus adalah Tuhanku. Engkau adalah Allah yang sejati. Tidak ada ilah-ilah lain di luar Engkau, Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Di luar Engkau, Yesus Kristus, tidak ada ilah yang lain. Engkau, Yesus Kristus, adalah Allah pencipta segala sesuatu.
Engkau Yesus Kristus adalah Yehova, Allah yang sejati. Saya percaya kepadamu Allah. Saya juga percaya kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus-Nya. Engkau Yesus penebus saya, penyelamat saya. Engkau Yesus Kristus masuk dalam maut melalui kematian-Mu. Engkau Yesus Kristus dengan rela pergi kepada kematian, atau mengantar dirimu kepada kematian, atau membiarkan kematian bekerja sekuat tenaga pada dirimu untuk membuktikan bagi saya bahwa maut tidak dapat berbuat apa-apa, dan Engkau keluar dari kematian setelah merebut kunci alam maut dan melucuti pemerintah, penguasa iblis dari otoritasnya atas saya, dan menjadikan mereka tontonan umum. Serta Engkau Yesus bangkit dari antara orang mati dan menjadi roh pemberi hidup untuk masuk dalam roh saya. Saya telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Saya serta menjadi hidup. Saya tidak dapat dibatasi oleh siapapun atau apapun juga. Engkau Yesus Kristus menjadi manusia untuk menebus saya, dan Engkau menjadi roh yang memberi hidup bagi saya. Saya hidup karena Engkau Kristus hidup bagi saya. Di dalam diri saya ada Engkau Tuhan Yesus, Allah sejati, Allah pencipta seluruh alam dan berkuasa atas surga, bumi, dan bawah bumi. Sekarang saya berhenti dari melakukan sesuatu, mengundurkan diri dari pekerjaan mengasihani diri sendiri, pensiun terhadap pekerjaan mengasihani diri sendiri. Ya Tuhan, saya berhenti berusaha. Silakan Tuhan Yesus Kristus hidup dalam saya, tinggal dalam saya, supaya saya hidup, supaya saya tidak bertindak tanduk di luar Engkau Tuhan. Saya harus sadar dan berperasaan bahwa saya dengan Engkau Tuhan Yesus sepenghidupan dan setingkah langkah, karena Engkau Yesus tidak menghendaki saya hidup demi diri saya sendiri lagi. Ya Tuhan, Engkau berada di dalamku. Aku hidup demi Engkau Tuhan. Setelah aku dilahirkan baru, aku mengikuti Engkau Tuhan. Aku di dalam Tuhan. Saya mati agar Engkau Tuhan tampil keluar melalui saya dan bersaksi, menyanyi, dan menyerukan nama Tuhan. Tuhan, Engkau mau supaya saya mati di dalam-Mu, agar Engkau hidup bagi saya. Ya Tuhan, saya tidak mau hidup demi diri saya sendiri lagi. Saya bertobat dari cara saya hidup demi saya sendiri, serta membiarkan Engkau tetap Engkau, dan tidak membiarkan Engkau menjadi hidup saya.
Karena itu sekarang ya Tuhan, aku mengerti kehendak-Mu Tuhan. Engkau sedang menghancurkan insan lahiriahku dengan segala persoalan dalam hidup ini, agar roh-Mu bebas keluar daripada rohku. Tolong aku ya Tuhan, supaya aku tidak hidup lagi, agar Engkau Tuhan tampil dari dalam hidupku. Saya tidak mau tekan Engkau lagi, tidak mau membatasi Tuhan bekerja dalam hidupku. Aku sedang bangkit bersama-sama dengan Engkau Kristus, dan berkata, Tuhan Yesus berada dalam aku. Engkau Kristus hidupku, Engkau Kristus Tuhanku, Engkau Kristus pribadiku, Engkau Kristus Allahku, Engkau Kristus kesabaranku, kerendahan hatiku, kekasihku, tenagaku. Engkau Kristus segala-galanya bagiku. Aku hidup karena Engkau Kristus hidupku. Aku hidup dalam roh. Ya Tuhan, aku sendiri berbicara, bersaksi, bukan aku lagi, tetapi Engkau Bapa. Rencana kehendak Tuhan yang kekal. Ya Tuhan, aku sekarang telah melihat dan mengenal bahwa Engkau hidup dalamku, bahkan hidup dari dalamku. Ya Tuhan, garaplah aku ke dalam diri-Mu, menjadi diri-Mu, menjadi pribadi-Mu, menjadi satu dengan Engkau. Kehidupan-Mu, kehendak-Mu, aku hidup di dalam Tuhan, hidup demi Tuhan, hidup bersama Tuhan, menetap bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah segala usahaku berhenti, agar Engkau menjadi penghidupanku. Biar batinku menyentuh Engkau, selalu menerima penyaluran-Mu. Aku dan Engkau Tuhan Yesus adalah satu tubuh di dalam penghidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Bapak Ibu mengakui, menyadari, memperkatakan bahwa kita dengan Tuhan Yesus sepenghidupan, perlakukanlah hidup ini untuk Tuhan. Izinkan Roh Kudus yang membawa kesadaran kita kepada kehendak mulianya, kepada rancangan kekalnya. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang pada pagi hari ini mengalami beban berat, mengalami sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala beban-beban berat terlepas. Beban keluarga, beban pekerjaan, beban rumah tangga, beban pelayanan, semua beban-beban yang merintangi hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Izinkan Roh Kudus meremukkan insan lahiriahmu,
agar Yesus tampil keluar melalui hidup kita. Saya merasakan ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini mengalami sakit di bagian leher belakang. Pegang bagian yang sakit. Dan saya berdoa, Bapa, Engkau selalu mendengarkan doaku. Pada bagian leher belakang yang sakit, otot-ototnya jadilah kembali lentur, tidak kaku, tidak mengeras. Susunan-susunan tulang leher menjadi normal, menjadi sempurna. Radikal-radikal bebas penghambat aliran darah, aliran udara ke otak, ke seluruh tubuh terurai pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Segala macam gumpalan-gumpalan dalam darah yang menghambat terurai. Be free, jadilah lepas dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kepalanya enteng pada saat ini. Enteng, lehernya enteng sekali, nafasnya enteng. Bagian perut sebelah kanan, bagian perut sebelah kiri enteng, normal, gak lagi mengalami sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kelepasan pada pagi hari ini, terjadi pembebasan pada pagi hari ini, terjadi kesembuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama. Kami boleh menikmati anugerah-Mu bersama-sama. Biarlah apa yang kami perkatakan, apa yang kami renungkan pada pagi hari ini dapat menjadi bekal kami menghadapi hari ini sepanjang hari bersama-sama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera penyertaannya daripadanya sepanjang hari ini. Keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaannya yang sempurna, dan keamanan ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus, urapilah kami dengan minyak yang baru. Percik pada kedua ambang pintu pikiran kami, agar kami dapat melihat dan mengerti betapa baiknya Tuhan yang telah berkorban bagi kami di kayu salib, sekali untuk menebus dosa-dosa kami, sehingga kami tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kami hidup di dalam kehendak-Mu yang sempurna. Bila roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara pada pagi hari ini, sepanjang hari ini, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus sampai menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah apa yang kita renungkan pada pagi hari ini termatrai di dalam loh hati kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama katakan amin. Amin.